Anda tahu musola Darussalam, berdirinya seorang tokoh Islam. Dia bangun komplek orang awam agar selamat dari bencana alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Mari kita makmurkan Darussalam dengan sholat waktu siang dan malam, juga ngaji supaya kita tentram, hati jernih, hilang rasa kelam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Tempat selamat arti Darussalam, jangan lupa amal baik kau tanam. Pagi, sore, siang juga dan malam, dapat berkah dari khalqul alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Siapa suka datang ke Darussalam untuk ngaji, sholat secara dawam, janji Allah pada seluruh alam kan terhindar dari syaitan terrajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Hidupkanlah musola Darussalam, jangan sampai ia mati terbenam. Walau badan hancur lalu ditanam, karena badai datang 1000 macam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Ada surga namanya Darussalam, dia jadi dambaan orang Islam. Ibadahlah dengan rutin dan tamam, insya Allah masuk ke Darussalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Jangan lupa musola Darussalam, doakanlah waktu siang dan malam agar makmum manfaat tidak suram bagi makmum dan juga bagi imam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Sholat dan ngajilah di Darussalam, jangan bosan dan juga jangan masam. Jiwa raga terhindar barang haram, masuk surga disambut dengan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Wahai kawan jamaah Darussalam, Nabi nyuruh sholat bersama imam. Sebab itu marilah milik imam, orang yang khusyuk dan juga tidak demam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara, sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Bila anda pecinta Darussalam akan bebas dari siksa jahanam, amal anda
Anda dicatat dengan kalam masuk surga bertemu Nabi Adam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sayyidina Muhammadin khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala Muhammad. Gak bunyi. Gak ada suara lagi. Ada itu. Halo. Yang itu Itunya tuh knopnya dorong ke depan. yang dia udah pagi didorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, pada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, pada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musholla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Barangkali ada di antara kita atau keluarga kita dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lagi, segar bugar lagi, mudah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi, di mana ada jamaah kita, kawan kita, sahabat kita yang bernama Bapak Sumadi bin Todinomo telah meninggal dunia 40 hari yang lalu. Keluarganya minta dibacakan suratul Fatihah dengan iringan doa, mudah-mudahan dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburannya. Mudah-mudahan keluarganya semuanya mendapat kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang membaca suratul Fatihah mudah-mudahan dikuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, mati husnul khatimah. Mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya, dari mara petaka, dan mudah-mudahan urusan ibadah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka sekarang halaman 34. Paling bawah. 34 paling bawah sebelah kanan.
sebelah kanan ya. Wa kana minal quwadi al-ahnaf. Masih lanjutan dari pelajaran ke-22. Iya, paling bawah. Sudah ketemu? Halaman 34 paling bawah sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana minal quwadil Ahnaf bin Qaisin fasara bi jaisihi ila Khurasana likitali malikil fursi walamma alima malikul fursi bi qurbi jaisil muslimina arada ayah ruba bi amwalihi famana'ahu ahlu Khurasana wa qalu lahu salihhum fa innahum ahlu dinin falam yaqbal nushahum wa haraba ila Farghanata tahta himayati malikit Turki wa salaha ahlu Khurasana al-Ahnaf bin Qaisin wa dafa'u ilaihi amwala Yazdajirda malikil fursi. Maksudnya wakana dan adalah minal quwati minal quwadi di antara pemimpin-pemimpin al-Ahnaf bin Qaisin ialah Ahnaf bin Qais. Fasaro kemudian ia berjalan bijaisihi dengan pasukannya ila Khurasan ke tanah Khurasan likitali malikil fursi untuk menyerang raja Persia. Jadi pimpinan tentara Islam yang namanya Ahnaf bin Qais, yang tujuan pertama tempo hari kita pelajari itu kan, yaitu menggerakkan kaumnya untuk berjalan ke Yazdajirda untuk dakwah, mengajak pimpinan Persia untuk memeluk agama Islam, tapi mereka enggan. Nah, di sini bagian yang keempat, maka pimpinan yang namanya Ahnaf bin Qais lalu berjalan dengan pasukannya ke Khurasan. Itu tujuannya untuk menyerang raja Persia, sebab diajak damai sudah tidak mau, diajak baik-baik nggak mau, gitu kan. Akhirnya bagaimana? Ya yuk, kalau mau perang ya peranglah gitu. Padahal kami ngajaknya baik-baik, damai, ngajak Islam, masuk Islam, syahadat, tidak mau, malah memusuhinya begitu. Itu dilakukan oleh pimpinan Islam yang namanya Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, walamma alima, dan ketika mengetahui Malikul Fursi, raja Persia, ketika raja Persia itu mengetahui bikurbi jaisil muslimin, telah dekatnya pasukan Islam. Pasukan Islam sudah dekat nih, udah ketahuan sama dia. Aroda, maka ingin dia ayah rubah melarikan diri bi amwalihi, dengan membawa harta bendanya. Famana'ahu, kemudian dia dicegah ahlu Khurasan, oleh penduduk Khurasan, mau melarikan diri dicegah. Waqalu, dan penduduk Khurasan berkata lahu kepadanya, solihhum, damailah dengan mereka. Fa innahum, karena mereka itu ahlu dinin, ahli agama. Gitu. Jadi ketika raja Persia mengetahui bahwa pasukan Islam itu hampir tiba,
Dia ingin melarikan diri dengan membawa harta bendanya. Harta yang dimilikinya mau dibawa kabur. Bawa kabur itu. Tapi ketahuan juga oleh penduduknya, yaitu penduduk Khurasan, ahlu Khurasan tuh. Akhirnya dia dicegah, dilarang, jangan pergi, jangan pergi. Sudah menetap di sini saja, kenapa gitu. Dan penduduknya memberikan nasihat, "Sholihkum, damailah dengan mereka." Tuh, supaya damai dengan mereka. Udah jangan pergi, jangan lari gitu. Kenapa supaya damai? Fa innahum ahlu dinin. Karena mereka tentara Islam adalah memang ahli agama. Kalau ahli agama kan orangnya baik, betul kan? Iya, sampai sekarang pun, sampai kapanpun kalau agamanya baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Iya, akhlaknya baik. Tapi yang akhlaknya tidak baik tentunya bukan ahli agama gitu. Ahli agama pada yang lebih tua hormat, kepada yang lebih muda sayang. Kan tema hari sudah diterangkan begitu ya. Iya, itu orang ahli agama. Dan tata krama orang dakwah kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita diajar oleh Allah supaya ngajak kawan untuk masuk Islam dengan cara bil hikmah, bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, ucapannya yang baik. Begitu. Ucapannya yang baik, tata krama dipakai, enggak kasar, begitu kan? Enggak kasar, begitu. Insya Allah pada nurut, sebab akhlaknya baik, Itu yang kelima ya, yang kelima. Sekarang yang keenam. Falam yakbal nushahum wa haroba ila farghonata tahta himayati maliki Turki wa solaha alu Khurasan al-ahnafa ba'na Qaisin wa dafa'u ilaihi amwala Yazdajirda malikil Fursi. Falam yakbal, kemudian dia tidak menerima nushahum, akan nasihat mereka. Waharoba, dan dia lari ila Farghonata, ke negeri Farghonah, tahta himayati malikil Turki, yaitu untuk minta bantuan kepada raja Turki. Wasolaha, dan damelah ahlu Khurasan, penduduk Khurasan, al-Ahnaf ba'na Qaisin, dengan pimpinan Islam, yang pimpinan tentara Islam yang namanya Ahnaf bin Qais. Wadafa'u, dan mereka memberikan ilai kepada Ahnaf amwala Yazdajirda, yaitu harta Yazdajirda malikil Fursi, yaitu raja Persia. Jadi ketika raja Persia yang nama Yazdajir dikasih nasihat begitu, tidak mau menerimanya. Falam yakbal nushahum. Apaan? Saya mau lari aja. Saya mau melarikan diri saja. Apaan ketemu dengan tentara Islam? Damai apaan? Begitu. Akhirnya mereka lari. Waharoba ila Farghonata. Dia lari ke negeri Farghonah. Pergi ke negeri Farghonah. Negeri Farghonah itu adalah daerah termasuk daerah Turki, bukan Baghdad lagi, bukan Persia lagi, tapi ikut Turki. Sampai di sana tuh berangkat dengan keluarganya, dengan keluarganya. Sedangkan penduduk Persianya bagaimana? Wasolaha ahlu Khurasan tuh. Pada waktu itu penduduk Khurasan setelah ketemu dengan tentara Islam yang dipimpin oleh Ahnaf bin Qais, malah damai itu penduduk Khurasan.
damai itu. Damai, bagus. Kamu datang sini membawa perdamaian, begitu. Wadafahu ilai amwala yazdadirja ya malikil fursi. Kemudian harta pimpinan orang kafir tadi yang namanya Yazdajirda, yaitu raja Persia yang melarikan diri, itu hartanya ditinggal. Nah, setelah ditinggal oleh penduduk Khurasan diberikan kepada pasukan Islam. Nih, tentara Islam saya kasih, ini harta kekayaan raja Persia yang melarikan diri. Ini ditinggal, oleh karena itu saya serahkan pada kamu. Begitu. Jadi kalau setelah damai begitu bagaimana? Ada peperangan? Ya tidak ada peperangan. Soalnya damai, begitu kan? Damai kan bagus ya. Bagus tuh damai. Ya Allah, kita ambil pelajaran juga begitu. Dalam satu masalah di rumah tangga ada cekcok suami dengan istri, damailah, gitu ya. Iya, damai. Nggak usah mentang-mentang sebab saya suami lebih kuasa daripada kamu. Enggak. Damai. Istri damai, suami damai. Di suatu perkumpulan ada arisan misalnya kan, ada kan? Ya tentunya barangkali ada kesalahan dari salah satu anggota, damailah. Apalagi di musola, apalagi di masjid tuh. Ada sesuatu yang mengganjal, ya damai. Damai, jangan tidak damai gitu. Sudah sering diucapkan, diterangkan kan? Ya, yang berhak jadi imam siapa? Yang bacaannya baik, begitu kan? Iya, bacaannya baik walaupun masih muda gitu. Akhlaknya baik tuh. Apalagi akhlaknya baik, bacaannya baik, Masya Allah. Ya sudah jadi imam. Jadi imam. Yang tua ngawasin, barangkali ada kesalahan. Namanya juga orang, tentu saja ada kesalahan, begitu. Jangan nggak mau damai, tapi damailah. Insya Allah itu jadi tertib, ibadahnya juga enak. Itu penghabisan dari pelajaran yang ke-22. Sekarang pelajaran ke-23 di bawah. Ad-darsus salisu wal isrun, yaitu pelajaran yang ke-23 ini. Khulasatu sirati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ringkasan perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah pimpinan Islam yang kedua. Maksudnya dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama siapa? Abu Bakar, diganti dengan Umar setelah Abu Bakar meninggal. 1. Kana Umaru radhiyallahu anhu mutahalliyan bil hazmi wal azmi musyaddidan fi salihil muslimina wassuluki bihim ila tariqil muwassili ilal khair. Maksudnya, karena adalah Umar, sahabat Umar nih, radhiyallahu anhu, semoga Allah redha padanya. Mutahalliyan adalah dihiasi bil hazmi dengan hati yang teguh. Hazmi, hati yang teguh. Wal azmi, dan hati yang tenang. Musyaddidan, keras. Fi salihil muslimina, di dalam kebaikan orang-orang Islam. Wassuluki, dan menempuh bihim dengan mereka, ilat tariqi, pada jalan, al-muwassili, yang menuju ilal khairi, kepada kebaikan. Jadi maksudnya Umar bin Khattab itu adalah orangnya dihiasi hatinya teguh. Hatinya tenang tuh. Tenang hatinya. Teguh pendiriannya. Itu Umar bin Khattab. Musyaddidan fi salihil muslimin, dia keras dalam perbaikan orang-orang Islam. Untuk damai dengan orang Islam, untuk perbaikan orang Islam. Tuh punya pendirian yang sangat keras Umar bin Khattab. Wassuluki ila tariqil muwassili ilal khair,
dan untuk menempuh jalan menuju kepada kebaikan. Untuk menempuh jalan menuju kebaikan itu Umar bin Khattab selalu teguh pendiriannya. Maka Umar bin Khattab itu sangat ditakuti oleh lawan atau kawan. Lawan takut pada Umar bin Khattab, kawan takut juga pada Umar bin Khattab. Soalnya pendiriannya memang teguh, kuat pendirian itu Umar bin Khattab gitu. Dan pembelaan terhadap orang muslim itu musyaddidan fi salihil muslimin, itu keras dalam kebaikan orang Islam. Keras dalam kebaikan orang Islam. Itu Umar bin Khattab. Pembelaan terhadap orang Islam, apalagi masih hidup, udah meninggal dunia pun Umar bin Khattab masih membela umat Islam. Kan ada hikayahnya. Umar bin Khattab meninggal. Begitu meninggal dikubur. Ya tentunya udah diproses, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur, begitu kan? Waktu dikubur banyak yang nganter. Udah selesai pemakaman, yang nganter pada pulang. Kecuali sahabat Ali tidak mau pulang. Saya nggak pulang katanya. Kamu pada pulang silahkan. Saya mau nunggu di atas kuburan Umar bin Khattab. Ada yang tanya, ada apa nunggu di sini? Saya mau mendengarkan tanya jawab Munkar dan Nakir dengan Umar bin Khattab. Emang kedengaran dari sini? Insya Allah saya bisa mendengar. Begitu. Itu karomahnya Sayyidina Ali. Jadi mendengar. Benar, para sahabat yang lain pada pulang, sahabat Ali masih di situ, di atas kuburannya. Benar, Munkar Nakir datang. Suara jalannya tuk tuk tuk, waduh, keras banget. Akhirnya ketemu dengan Umar. Umar dibangunkan. Setelah dibangunkan ditanya, seperti tanya pada kita nanti, Man Rabbuka? Tuh. Siapa Tuhan kamu? Cuma di sana nggak ada juru terjemah ya. Nggak ada juru terjemah. Wa man nabiyyuka? Siapa nabi kamu? Begitu. Keras banget. Nah, Umar ditanya dengan suara yang lantang semacam itu, Umar juga jawabnya dengan suara lantang. Man Rabbuka? Jawabnya, Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Wa man nabiyyuka? Siapa nabi kamu? Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabi saya. Lantang. Akhirnya setelah selesai sampai 6 perkara kan yang ditanyakan kan? Iya. Yang terakhir, wa man ikhwanuka? Siapa saudara kamu kan? Jawabnya, al muslimuna kulluhum ikhwani. Semua orang Islam adalah saudara saya. Udah cukup, kata malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir berkata, nam naumatal arus, silakan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saya permisi, kata malaikat. Akhirnya di stop, tangannya dipegang. Tunggu. Ada apa tunggu? Udah selesai tugas saya gitu. Sahabat Ali dengerin aja. Bisa begitu ya Umar gitu. Umar ngomong, kamu tahu nggak apa itu? Saya, tentang saya. Ya tahu ya. Saya kan sahabat Nabi. Ya saya tahu. Saya kan pemimpin Islam, menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ya saya tahu. Kamu tanya pada saya tentang begitu. Kalau bukan saya mesti takut semuanya itu orang. Kata orang Bogor, ngadeg-deg begitu ya. Ngadeg-deg, kata orang Bogor. Tolong katanya. Iya apa? Nanti kalau tanya pada orang Islam setelah kamu nanya saya ini sekarang, tolong volumenya dikecilin. Man Rabbuka? Pelan-pelan aja. Banyak lagi yang ditanya, Ahmad Haiti orangnya begini, kalau ditanya dengan suara keras kira-kira bagaimana? Man Rabbuka? Aduh, apaan nih? Tahu nggak? Tolong ya, pelanin tuh suara kamu, volumenya turunin. Akhirnya kata malaikat, baik, saya laksanakan. Begitu.
Kata Sayyidina Ali yang ada di atas kuburan, geleng kepala dia. Ya Allah, Umar bin Khattab udah meninggal, sudah di kuburan, masih membela orang Islam. Tuh. Masih membela orang Islam. Apalagi ketika masih hidup. Masya Allah. Tuh. Jadi barangkali nanti ada di antara kita meninggal dunia. Kapan meninggal? Kapan? Nggak tahu lah. Padahal biasa udah tahun baru ya. Iya. Rabu tahun baru ya. Iya, tahun baru. Berarti umur kita kurang setahun lagi ini. Ya Allah. Barangkali nanti kita udah meninggal ya. Barangkali kita udah meninggal terus dikubur. Di sana ketemu Munkar Nakir. Bertanya pada kita, man rabbuka, perasaan kita suaranya lantang sekali. Itu padahal sudah diturunkan volumenya oleh Munkar Nakir. Kalau belum diturunkan kira-kira kayak apa ya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itulah pendirian Umar begitu, Masya Allah ya. Pendirian Umar begitu. Maka Umar ditakuti lawan dan ditakuti lawan. Pernah satu saat juga Umar bin Khattab lagi jalan. Papasan dengan anak muda. Papasan dengan anak muda. Anak muda itu bawa minuman keras, pakai botol minuman keras. Anak muda itu papasan dengan Umar takut. Wah, ketemu Umar nih. Nanti kalau ini nggak diumpetin, ditanya, bawa apa kamu? Minuman keras. Wah, saya dihajar nanti. Saya umpetin ke kantong baju. Bajunya kan jubah ya. Walaupun anak muda pakai jubah, masukin. Nanti kalau ditanya oleh Umar, saya mau jawab, bawa apa kamu? Bawa minuman, bukan minuman keras, minuman yang segar apalah, anggur apa-apa gitu ya. Iya. Benar akhirnya papasan dengan Umar. Setelah dengan papasan dengan Umar ditanya, bawa apa kamu? Minuman. Di mana? Di dalam kantong nih. Minuman apa? Enggak jawab minuman keras. Minuman yang nggak memabukkan lah, apa namanya di sini? Taruhlah misalnya madu ya. Taruhlah misalnya madu. Saya bawa madu. Yang benar. Iya. Coba buka. Akhirnya buka. Dikasih. Benar jadi madu. Jadi minuman yang yang memabuk, yang tidak memabukkan. Alhamdulillah, madu benar nih. Ya udah kalau madu bawa pulang sana. Bawa pulang. Akhirnya anaknya kegirangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulai saat ini saya tobat. Saya tobat, nggak mau minum minuman keras lagi. Saya mau minum minuman yang biasa sajalah. Ya, iya minuman keras kok diminum ya. Tapi ada minuman keras yang boleh diminum oleh orang Islam. Apa? Es batu. Lah ya kan, es batu kan minuman keras. Itu boleh diminum oleh Pak Edward tuh. Ya Allah, itu Umar bin Khattab begitu, ya Allah. Dan Umar bin Khattab pahalanya luar biasa. Pembelaan terhadap umat Islam luar biasa. Cuma nanti ketika Umar bin Khattab udah meninggal, ada yang mimpi bertemu dengannya. Umar, bagaimana setelah kamu meninggal? Alhamdulillah dosa saya dimaafkan oleh Allah. Semuanya. Iya, semuanya. Gara-gara apa? Atau sebabnya apa dosa kamu dimaafkan oleh Allah? Apa gara-gara kamu waktu dakwah itu tegas, kamu membela orang Islam? Bukan. Jadi karena apa? Sebab kamu jadi Khulafaur Rasyidin? Bukan. Jadi sebab apa dosa kamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah memaafkan dosa saya karena seekor burung pipit. Burung pipit itu burung apa? Yang kecil banget. Kecil. Ya, burung kecil itu burung apa? Burung emprit. Burung emprit orang sini bilang. Dalam bahasa Arabnya disebut usfur, usfur. Burung emprit tuh. Kok gara-gara burung emprit? Iya. Emang bagaimana? Begini. Satu saat saya lagi jalan-jalan. Ketemu anak kecil lagi main bubuk burung emprit itu. Burung emprit. Burung itu diikat pakai tali, pakai benang kakinya. Benangnya panjang. Akhirnya burung itu dilepas. Kan terbang. Ditarik lagi. Pegang lagi.
Udah itu lepas lagi, terbang, tarik lagi, pegang lagi. Lah saya melihat, kan kasihan burung semacam itu. Nanti lama-lama mati itu burung gitu. Nah akhirnya anak itu saya tanya, "Nak, burung siapa ini?" "Burung saya." "Kasihan nggak dimainin begitu?" "Enggak, ngapain kasihan gitu." Sekarang begini, boleh saya beli itu burung? Ya boleh, masa nggak boleh? Saya beli ya, beli nih dengan harga yang mahal. Saya beli, ini burungnya untuk saya. Ya, terima kasih gitu. Jalan anaknya. Lah itu talinya dibuang oleh Umar bin Khattab. Setelah dibuang talinya, dengan izin Allah, saya mau melepas burung ini. Kasihan, takut mati. Dilepas burung itu. Burung itu seger, akhirnya terbang. Kalau bisa ngomong, alhamdulillah saya dilepas, saya bisa bebas begini. Saya jadi senang. Mudah-mudahan yang melepas saya, tuh, burung berdoa. Mudah-mudahan yang melepas saya, dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Akhirnya Umar bin Khattab waktu diimpikan oleh orang, jawab begitu. Karena saya melepas burung emprit itu tadi, yang hampir mati kalau diteruskan dimainkan sama anak-anak itu, saya lepas. Gara-gara itu saya dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Cuma gara-gara seekor burung emprit. Maka kalau kita sayang pada binatang yang lain lebih gede, kita punya kambing, kita rawat, kita kasih makan, itu kan, insya Allah dengan wasilah itu dosa kita dimaafkan oleh Allah. Apalagi misalnya kita punya istri, punya berapa Pak Edward? Baru satu, mau tambahkan? Iya, punya istri, kita kasih makan, kita kasih nafkah. Punya anak, kita kasih nafkah, kita kasih makan. Insya Allah yang semacam itu akan menjadikan dosa kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itulah pengajian kita pada sore malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah bisa diteruskan giliran akan datang. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil ahyar miftahi babil yazar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amil iftali. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ladzi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alam anahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.